perjalanan yang berat untuk diikuti oleh penonton. Saya juga berat sampai keringetan. Tapi memang ini penting, kita harus mengerti supaya kita jangan menerima keputusan yang sebetulnya kurang bisa diterima. Saya mau ganti tempo sebentar, Pak Horas, ini mengenai KPU dan intinya pembatasan partai ya. Ini kan dalam pemilu-pemilu yang lalu itu tidak terjadi, atau iya, pemilu yang lalu 2009 ya, apakah ada verifikasi partai seperti sekarang yang menentukan lolos tidaknya partai ikut pemilu? Tetap ada, tetapi memang harus diakui bahwa persyaratan verifikasi yang harus ditempuh oleh partai politik calon peserta pemilu itu yang paling berat adalah pemilu kali ini, yaitu pemilu 2014. Sebetulnya itu kita pahami bahwa ini ke undang-undang. Sebentar Pak, tidak beratnya yang dulu bagaimana gitu? Bedanya yang dulu dengan yang sekarang? Item-item yang harus dipenuhi itu begitu, memang ya. dari segi jumlah keanggotaan, jumlah cabang, pengurus di tingkat daerah, itu memang sangat berat dibandingkan dengan yang sekali ini, dibandingkan dengan periode pemilu-pemilu yang lalu. Yang mungkin yang harus kita ingat adalah bahwa Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu dibuat oleh parlemen dengan asumsi, dan itu memang kita bisa baca itu naskahnya, bahwa partai-partai yang sekarang ada di parlemen itu otomatis menjadi peserta pemilu tanpa terlebih dahulu mengikuti proses verifikasi. Tidak dikenakan verifikasi lagi. Sekali masuk aman begitu ya. Jadi kalau kita cermati sebetulnya ketentuan pasal 8 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu itu, memang itu hampir tidak mungkin itu dipenuhi oleh partai politik manapun untuk menjadi peserta pemilu. Sebentar Pak, ini saya harus ulangi kalimat ini karena penting, saya takut salah mengerti. Jadi andai kata peraturan verifikasi ini dikenakan pada partai yang sudah ada dalam DPR sekarang, ada kemungkinan mereka tuh tidak akan memenuhi syarat verifikasi itu. Saya kira begitu. Dan ada itu sekarang lagi diuji oleh teman-teman di DKPB. Bisa disimulasikan ya. Iya, bahwa memang ada fakta seperti itu. Dan yang perlu saya tekankan adalah KPU sendiri melalui komisionernya itu Saudara Hadar Gumai tanggal 31 Oktober tahun 2012 secara jelas menyatakan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi administratif keanggotaan terhadap partai-partai politik dengan alasan kalau verifikasi administratif keanggotaan dilaksanakan, ternyata menurut Hadar Gumai tidak akan ada partai politik yang lolos verifikasi. Itu menurut Hadar Gumai, kawan saya juga. Barangkali kalau Pak Hadar Gumai ingin menjelaskan statement tanggal berapa? Itu dimuat di tempo.co tanggal 31 Oktober, dan pada saat itu memang saya somasi KPU karena alasan itu, dan saya sangat sayangkan KPU sampai dengan hari ini maupun Saudara Hadar Gumai secara pribadi belum pernah menjawab somasi saya. Mungkin Pak Hadar Gumai bisa menjawab pada Wimar Show, kita kan teman ya. Jadi supaya jelas mengapa keadaan menjadi tidak masuk akal seperti sekarang ya, karena tentu orang yang tidak terlibat langsung menganggap ini peristiwa biasa-biasa. Tapi seperti Anda ceritakan tadi, ini sebetulnya ada keganjilan hukum yang perlu diselesaikan. Jadi partai-partai ini juga, apakah mereka barangkali yang mempengaruhi KPU supaya keputusan ini keluar? Faktanya memang setiap ada apakah misalnya pertanyaan atau pressure dari partai politik ke KPU, faktanya KPU langsung mengadakan pertemuan informal maupun RDP dengan DPR, termasuk itu malam hari. Sehingga memang pada akhirnya memang kita harus mempertanyakan independensinya KPU yang sekarang dari DPR, terutama komisi yang membawahi pemilihan umum. Komisi 3 ya? Komisi 2. Oh, Komisi 2. Ya. Pak, jadi
Tapi kan KPU itu memang dibentuk atas pilihan DPR, betul tidak ya? Betul. Ya dengan sendirinya ada satu dependensi organik dong, tidak mungkin juga independen. Sebetulnya memang pada akhirnya toh undang-undang merumuskan bahwa KPU adalah lembaga yang independen. Kemudian kalau toh undang-undang sudah begitu, pada akhirnya kan sebetulnya kembali ke orangnya, apakah orang yang bersangkutan punya integritas untuk mewujudkan independensinya. Karena sebetulnya kan mungkin perlu saja saya jelaskan di sini bahwa pemilihan umum itu menyangkut pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi DPR sebetulnya adalah wakil rakyat dalam kedudukan rakyat sebagai orang yang diperintah oleh pemerintah. Jadi sepanjang menyangkut penyelenggaraan pemilu, mestinya KPU tidak terlalu banyak berguru ke DPR. Oke, terima kasih Pak. Ini sekarang break satu kali lagi untuk melanjutkan dengan Pak Horas Neighborhood, Kepala Bagian Hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen.